Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Kabar gembira ini saya sampaikan untuk sahabat-sahabat PNS yang sudah lama mengabdi maupun yang baru saja dilantik menjadi PNS setelah melalui proses dari CPNS. Kaitannya dengan berita tersebut, berita ini adalah tentang kenaikan pangkat per 1 Oktober tahun 2022. Apa saja yang berubah dan apa saja yang dibutuhkan serta mekanismenya berikut ini yang saya kutip langsung dari bkn.go.id. Persyaratan pangkat reguler itu ya, yang pertama sudah 4 tahun pada pangkat terakhir, fotokopi SK terakhir dilegalisir oleh pejabat berwenang, SKP, capaian SKP atau penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. Untuk kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional tertentu, yang pertama adalah fotokopi SK terakhir yang dilegalisir, fotokopi SK jabatan fungsional tertentu atau legalisir, SKP, capaian SKP penilaian prestasi kerja 2 tahun dengan nilai sekurang-kurangnya baik, dan pilihan angka kredit atau PAK. Kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural yang pertama adalah sudah 4 tahun pada pangkat terakhir, fotokopi SK terakhir, SK jabatan, SK pelantikan semuanya dilegalisir, serta surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT, SKP, capaian SKP, penilaian prestasi sekurang-kurangnya bernilai dengan baik. Seluruh pelayanan mutasi kepegawaian tidak dipungut biaya atau gratis. Jika dikenakan biaya, harap sampaikan pengaduan melalui lapor.go.id ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk persyaratan berikutnya, untuk berkas kenaikan pangkat yang pertama adalah pilihan memperoleh STTB atau ijazah untuk PNS menduduki jabatan struktural. Yang pertama adalah nota usul, surat pengantar, surat penunjukan PLT, salinan sah SK pangkat terakhir, salinan sah STL ujian KP, penyelesaian ijazah, surat keterangan tugas atau izin belajar, surat keterangan PPK tentang uraian tugas yang dibebankan. Namun, untuk yang cetak merah ini biasanya sering tidak diminta ya sahabat-sahabat, atau tidak disampaikan, yaitu salinan sah SKP dan PPK 1 tahun terakhir, salinan sah dari STTB atau ijazah atau diploma ya. Jadi nanti untuk yang cetak merah ini bisa saja nanti untuk sahabat-sahabat PNS segera dipersiapkan. Namun walaupun tidak disampaikan nanti, itu bisa saja diminta ya sahabat-sahabat. Dengan catatan berkas yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang seharusnya wajib melampirkan surat penunjukan PLT ya sahabat-sahabat. Jadi untuk sekali lagi berkas yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang seharusnya wajib melampirkan surat penunjukan atau PLT. Untuk berkas kenaikan pangkat pilihan peroleh STTB jasa untuk PNS menduduki jabatan fungsional tertentu. Untuk nota usul, surat pengantar, surat penunjukan PLT, salinan sah SK pangkat terakhir, dan surat keterangan tugas atau izin belajar. Namun untuk yang berwarna merah, salinan SKP dan PPK 1 tahun terakhir, salinan sah STTB atau ijazah, setelah diploma, setelah asli PAK itu nanti bisa dilampirkan namun sering tidak diminta ya sahabat-sahabat. Selanjutnya berkas yang tidak ditangani selagi lagi ya. Untuk pilihan jabatan struktural, nota usul, surat pengantar, surat penunjukan PLT, salinan sah SK pangkat terakhir, berita acara sumpah, janji atau pelantikan jabatan, surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT, surat pernyataan pelantikan. Untuk surat acara atau berita acara sumpah, janji atau pelantikan jabatan itu menggunakan setelah atau jabatan setelah PP nomor 11 tahun 2017 berlaku. Dan untuk surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT serta pernyataan pelantikan itu adalah untuk pelantikan jabatan sebelum PP nomor 11 tahun 2017 berlaku. Setelah itu rekomendasi KSN tentang hasil seleksi terbuka JPT. Ini untuk kenaikan pangkat setelah promosi JPT ya sahabat-sahabat. Kita lanjutkan untuk berkas maupun aturan yang lain. Berkas untuk jabatan yang pangkatnya ditetapkan dengan keputusan presiden atau yang ditetapkan sesuai dengan PP, yaitu nota usul, surat pengantar, surat penunjukan PLT, salinan sah SK pangkat terakhir, berita acara sumpah atau janji pelantikan, surat perintah melaksanakan tugas SPMT, surat pernyataan pelantikan. Namun yang cetak merah ini biasanya juga tidak disampaikan, yaitu SK jabatan terakhir dan SKP serta PPK 2 tahun terakhir. Serta untuk berkas kenaikan pangkat secara reguler, yaitu ada nota usul, surat pengantar, surat penunjukan PLT, salinan sah SK pangkat terakhir, salinan sah tanda lulus ujian dinas tingkat 1 atau 2,
Salinan sah perintah untuk tugas belajar. Untuk tugas belajar ini, bagi yang sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu ya, yang harus menyerahkan atau melampirkan salinan sah perintah untuk tugas mengajar atau tugas belajar. Salinan SK CPNS dan SK PNS untuk KP pertama, salinan sah keputusan penugasan di luar instansi induk. Itu untuk yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu ya. Dan untuk salinan SKP dan PPK 2 tahun serta salinan sah dari STTB, ijazah dan diploma itu jarang dilampirkan, namun bisa dipersiapkan ya sahabat-sahabat. Untuk pilihan jabatan fungsional tertentu, berkas kenaikan pangkat yang dibutuhkan adalah nota usul, surat pengantar, surat penunjukan PLT, salinan sah SK pangkat terakhir, asli klarifikasi PAK. Asli klarifikasi ini atau PAK ini adalah untuk jabatan dokter, perawat, dokter gigi, apoteker, guru, pengawas sekolah, dan penilai ya. Setelah itu untuk berita acara sumpah janji, surat perintah SPMT, dan surat pernyataan pelantikan. Di poin berita acara sumpah janji ini untuk pelantikan jabatan setelah PP nomor 11 tahun 2017 diberlakukan, dan untuk SPMT serta pernyataan pelantikan ini setelah atau sebelum PP nomor 11 tahun 2017 berlaku. Selanjutnya, pilihan PNS selesai dan lulus tugas belajar adalah nota usul, surat pengantar, surat penunjukan PLT, salinan sah SK pangkat terakhir, salinan sah perintah untuk tugas belajar. Dan untuk yang cetak merah itu bisa jadi tidak dilampirkan atau sering tidak disampaikan ya. Untuk jenjang luar biasa, untuk nota usul, pengantar, penunjukan PLT, salinan sah SK pengangkatan terakhir, surat keputusan penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya ditandatangani asli oleh BPK, serta untuk salinan sah SK terakhir dan SKP serta PPK 1 tahun terakhir itu sering tidak disampaikan. Untuk pilihan penemuan baru, yaitu untuk berkas kenaikan pangkatnya, yaitu nota usul, surat pengantar, surat penunjukan PLT, salinan sah SK pangkat terakhir, serta untuk salinan sah kepres tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, badan atau lembaga. Untuk PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang disampaikan seperti itu sahabat-sahabat. Untuk pilihan pekerjaan di luar instansi induk dan diangkat jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dengan keterangan untuk PNS menduduki jabatan fungsional tertentu itu untuk asli PAK ya. Begitu untuk penjelasan singkat syarat kenaikan pangkat untuk PNS untuk periode 1 Oktober tahun 2022 yang bisa diusulkan ke BKN. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.